Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna barudak damang? Ya, alhamdulillah pangesto ya. Untuk kali ini pelajaran bahasa Sunda kita akan membahas kata benda. Di dalam bahasa Sunda istilahnya yaitu kecap barang, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Maksudnya kata yang menunjukkan barang atau yang dianggap benda. Nah, di sini Pak Irman akan menyediakan beberapa contoh kata benda yang biasa kita temui di dapur. Kita langsung saja ya. Yang pertama ada boboko. Nah, boboko ini biasanya digunakan atau dalam bahasa Indonesianya itu bakul. Nah, biasa digunakan untuk menyimpan nasi untuk orang-orang zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan kita menggunakan Magicom ya. Nah, untuk zaman dulu kita menggunakan boboko. Yang kedua ada coet. Coet kalau bahasa Indonesianya itu cobek. Biasanya kita gunakan untuk membuat sambal atau membuat bumbu-bumbu sebagai bahan masakan untuk orang tua kita. Yang ketiga ada asupan. Nah, asupan ini juga kalau bahasa Indonesianya yaitu kukusan. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mengukus nasi atau menanak nasi ya. Nah, ini sebelumnya itu menggunakan dulu asupan. Kecap barang yang selanjutnya ada talenan. Bahasa Indonesia juga talenan ya. Ini gunanya untuk memotong atau menjadi tempat alas memotong bahan-bahan masakan seperti sayuran atau apalah itu nanti bisa menggunakan talenan. Kecap barang yang kelima ada katel atau dalam bahasa Indonesia itu wajan. Ya betul, yaitu untuk tempat menggoreng. Kecap barang yang keenam ada hihid atau kipas dari bambu. Ini gunanya atau digunakan zaman dulu untuk mengipas nasi yang telah selesai dikukus dan dimasukkan ke dalam boboko. Untuk kecap barang selanjutnya yang nomor 7 itu termos. Pasti sudah tahu ya termos fungsinya untuk apa? Ya, untuk menyimpan air panas agar tidak cepat dingin. Yang kedelapan ada peso atau dalam bahasa Indonesia yaitu pisau. Tahu kan gunanya pisau untuk apa? Udah nggak usah dijelasin ya. 9 ada cempor atau lampu teplok. Lampu yang berbahan bakar minyak tanah yang digunakan zaman dulu pada saat tidak ada listrik, atau kalau sekarang ketika tidak ada listrik baru itu digunakan, dan sekarang itu sudah jarang sekali kita temui. Yang terakhir ini tempat atau teman setianya coet, yaitu mutu ya, ulekan ya. Ini fungsinya sudah jelas untuk membuat sambal, bumbu masakan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu fungsinya berbarengan atau bersamaan dengan coet karena ini tidak bisa dipisahkan ya. Itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.